Halo pemirsa, aku Hendrayan dan tim aku. Saya Mas Sodi. Ya, sekarang kita ada di Mukbang Seafood. Hari ini kita baru pembukaan ketiga grand opening Mukbang Seafood yang ada di Medland Cilengsi Transyogi. Isinya apa aja? Di sini Mukbang Seafood itu jual menu-menu yang fresh. Kita lihat yuk di dalam kayak gimana. Nah, pemirsa, ini ada ikan baronang. Ikan baronang ini tadi datang dari supplier ini fresh. Jadi dia hidup terus kita bersihin baru ditaruh di display di sini. Terus ada ikan gurami. Ada ikan gurame sama ikan kue. Terus ini ada apa namanya? Udang, cumi. Terus kita juga punya kepiting. Kepitingnya ini kepiting yang masih hidup. Nih kepitingnya. Tuh kepitingnya masih hidup tuh pemirsa. Jadi kalau mau makan di Mukbang Seafood pasti bahannya udah dipastikan fresh semuanya. Terus teman-teman juga bisa lihat di sini kita open kitchen. Open kitchen ini dari mulai koki, terus potong sama bagian ceker dan bagian masak-masak lainnya itu bisa langsung dilihat di sini. Harganya kita mulai dari 35.000 bisa makan yang bareng-bareng sampai harga yang buat berdelapan ya. Sampai buat harga yang buat berdelapan itu menunya lengkap banget, ada kepiting, ada lobster, ada ikan, ada macam-macam kerang, terus ada oyster juga. Jadi udah paket lengkap. Menu andalan yang tadi dimakan, Pak. Yang saus Padang itu best sellernya kita ada lada hitam, terus ada gurame, saus kecombrang. Saus kecombrang itu harus cobain. Oke. Boleh. Nah pemirsa kita intip-intip yuk di dapur lagi masak-masak apa aja. Ini kebetulan di sore hari ya lumayan ya cukup pembelinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 meja. Belum terlalu sibuk sih gitu. Tapi kalau udah mulai malam udah di sini udah pasti pecah banget gitu. Kita coba lihat yuk sana. Nah ini kok kita namanya Anjar. Kok kita satu lagi, ini namanya Revo. Kamu lagi masak apa? Saus Padang. Ini yang tadi aku bilang pemirsa, ada saus Padang paket subsidi. Jadi paket subsidi ini paket yang apa namanya nggak terlalu banyak gitu, tapi cuman untuk berdua orang. Makanya dia hanya sedikit aja masakannya gitu, karena untuk 2 orang. Terus kita udah siapin juga karena biar nggak terlalu ngantri terlalu banyak, jadi kita siapkan sayur-sayuran gitu. Terus, nah selain seafood, kalau nggak doyan seafood, kita ada menu nih kayak ayam goreng, ayam bakar, terus tempe itu udah kita siapin semuanya. Jadi kalau nggak doyan seafood, ada antisipasi menu-menu yang lain. Iya, nah mukbang ini pemirsa kita buat brand baru karena kebetulan cabang-cabang aku yang di sini tuh namanya kan Seafood Tanjung Mas. Nah karena berdekatan, jadi kita bikin brand baru di sini gitu, cabang ketiga. Iya, pembeli. Nah sekarang aku mau bantuin karena udah repot banget di dalam kitchen. Aku mau bantuin teman-teman di sini buat layanin customer. Ikutan yuk. Pemirsa karena ada orderan untuk cak kangkung, aku mau buat orderan cak kangkung ya. Lihat ya. Masaknya cuma 1 menit.
bentar banget karena tadi udah disiapin, jadi ini udah jadi, nggak pakai lama gitu. Jadi untuk orderan bisa langsung cepat. Nah, pemirsa tadi udah ngikutin gimana aku masak, terus layanin customer, semuanya udah lihat gimana. Jangan lupa dong nanti mampir-mampir ke Mukbang Seafood di Medland Transyogi. Nanti insya Allah bisa juga ketemu aku di sini gitu kan, aku yang masakin. Terima kasih, sampai jumpa. Oke, Mas mungkin boleh diceritakan sedikit hari ini ada agenda apa sih di sini? Ya, kita ini hadir di Medland Challenge dengan brand baru Mukbang Seafood, karena yang sebelum-sebelumnya kan aku punya itu Seafood Tanjung Mas ya, dan saya punya partner satu tim, Pak Odi ini sebagai Pak Odi ini dia politisi juga, entrepreneur juga. Jadi kebetulan kita menggagas satu ide untuk menjadi sebuah restoran ya. Ini kita percobaan cabang pertama. Kemungkinan kita akan buka lagi, mungkin nanti ada di Bintaro di akhir tahun ini. Pertama kita ada di Medland Challenge gitu. Dan ini baru hari ketiga kita buka. Grand opening, soft opening kemarin hari Jumat, nah Sabtu Minggu grand opening. Alhamdulillah ya, tanggapan dari warga sekitar cukup bagus sekali. Apalagi tadi malam kita cukup crowded, keteteran ya, karena kebanyakan orang datang itu langsung rombongan gitu. Oh, ini mungkin ceritanya gimana akhirnya kerjasama bareng sama Mas Hendra? Oh iya, iya kita sih sebenarnya memang sudah berteman lama ya. Cuma memang saya sangat tertarik dengan bisnis kuliner ini karena ya saya menganggap kan antusias masyarakat ini sangat bagus untuk di bisnis kuliner, itu yang pertama. Terus yang kedua juga background saya kan memang ingin yang bermanfaat untuk banyak orang gitu ya. Itu ya Pak Hendra ya, dari situ kita kolaborasi aja. Iya. Nah, Mas Hendra mungkin ini kan di dunia entertainment masih tetap syuting lah istilahnya. Iya. Nah, tetap sekarang juga berbisnis. Iya. Nah, kenapa? Apakah memang pengen jadi ada pemasukan? Iya, iya. Jadi gini, ketika ada satu temen yang, Hendra enak banget sih lo syuting nggak syuting tapi bisnis tetap lancar kayak gitu-gitu. Aku tuh justru banyak banget teman-teman artis yang kepengen untuk belajar di kuliner kayak gitu. Aku juga masih belajar gitu. Cuman ya contohnya kayak Pak Audi juga ini kan, ayo dong bro kita bikin sesuatu apa gitu, karena beliau ini kan juga di dunia politisi, di dunia politik kan banyak sepak terjangnya juga, mau mencoba hal-hal baru ya, makanya kita kolaborasi di sini. Kalau untuk di entertain ya alhamdulillah sampai sekarang saya masih syuting FTV dan juga ada web series. Nanti di bulan Desember kita juga mau ada project untuk di teater ya, drama teater gitu di panggung. Nanti kita undang juga. Lalu sebenarnya di dunia kuliner ini kalau kita tekunin bagus banget. Kalau kita tekunin nih, kita bener-bener serius, konsisten, itu bagus banget gitu. Lebih senang di entertain atau lebih bisnis? Sebenarnya gini, kalau di entertain kan kita memang udah 20 tahun dari remaja ya gitu. Entertain kita dari remaja emang udah 20 tahun di situ, tapi kalau untuk di dunia kuliner saya baru 10 tahun ini. Sebenarnya kalau ngomongin enak gak enak ya semuanya ada plus minusnya. Ada plus minusnya, tapi kalau di
kuliner ini kan duitnya cash ya kan. Duitnya cash, customer datang makan ya. Goalsnya adalah ketika customer itu datang berkali-kali. Jadi kita punya pelanggan punya pelanggan yang memang royal gitu. Kebanyakan seperti itu. Nah ini kan pasti sebenarnya di dunia kuliner kan ya namanya persaingan banyak dong, bagi seafood kan banyak juga. Iya. Nah itu gimana kalian untuk menghadapi persaingan bisnis ini? Kita perbaiki banget kualitas, perbaiki banget yang namanya dari bahan baku, dari masakan, termasuk dengan harga. Kita bersaing gitu. Tapi kalau untuk memang kompetitor ya rezeki itu kan masing-masing ya kan. Yang penting kita berusaha sebaik-baik mungkin melayani dengan harga yang terjangkau dan makanan yang bisa dirasain gitu. Nah banyak kemarin apalagi dibilang kan banyak yang nggak hadir, mungkin gimana mungkin ketika ada perasaan kepuasan tersendiri bisa ketika konsumen. Nah semalam tuh sampai kita agak stop pembeli ya ke customer Beli, ya. karena terlalu ramai dan ada beberapa kita nolak tamu Ada nolak tamu dulu karena di dalam udah penuh dan mereka datang sampai nggak dapat bangku. Saya pikir tempat segini cukup ya, Iya. nggak taunya masih kurang di jam 7 jam makan malam lah itu, di jam makan malam. Jadi saking kita penuh dan kita nggak mau buat orang kecewa ya stop dulu aja di situ gitu. Apakah akan menjadi yang paling utama bisnis ini meninggalkan entertain atau mungkin masih? Enggak, kalau entertain kan sinetron dunia seni peran itu kan emang udah aku Melekat tekunin ya. melekat ya, apalagi dulu kuliah di IKJ Theater gitu. Ya selama ada tawaran, saya cocok, waktunya ada, bisa lah kita syuting gitu. Tapi kalau memang di luar dari syuting itu kita masih belum ada callingan, masih belum ada yang cocok juga. Aku punya kegiatan lain selain gym ya kita ngurusin dagang. Mas mungkin nih pas banget juga maaf banget ini mungkin masa lalu Mas itu kali ini juga baru buka bisnis. Oh, iya. Jadi kayaknya saling buka bisnis usaha gimana sih Mas, mungkin kok bisa dibilang ya agak barengan lah karena kalian juga baru buka usaha esteller juga nih dia nih. Nah, Oh. kalian sendiri kalau dalam hal bisnis ini maksudnya kayak masih ada komunikasi nggak sih atau mungkin gimana? Komunikasi nggak ada komunikasi sama sekali gitu. Tapi kalau untuk bisnis ya dari kecil-kecilan aku udah mulai dari tahun 2012. Udah mulai dari tahun 2012 terus berkembang sampai sekarang gitu. Berkembang sampai sekarang. Nggak ada saing-saingan sama mantan ya. Kalau untuk saing-saingan sih kanan kiri udah banyak ya. Oh, iya. Nah gimana mungkin Mas, apakah emang ini menjadi suatu hal yang menjadikan Mas mungkin bisa ke depannya atau sudah mungkin? Ya kan kita nggak punya pensiun juga. Di usia yang sekarang dia harus usia yang sangat-sangat produktif untuk mengembangkan talenta diri kita ya, kemampuan dan membuka lapangan pekerjaan bagi sekitar. Terus aku juga punya tanggung jawab untuk karyawan-karyawan di cabang-cabang yang lain gitu. Ya besar harapannya bisa maju, bisa menghidupi banyak keluarga ya, termasuk Pak Audi juga nih yang lagi pertama kali mencoba di dunia kuliner gitu kan. Iya. Tapi serius di dunia kuliner. Serius, berarti mau buka cabang-cabang yang lain nanti ya. Kita akan buka di semua pelosok tanah air. Nah, Dan mungkin Mas balik lagi di masa lalu Abang kan kali ini kan buka esteller. Kamu tahu nggak sih mengenai Salin Utara ini yang buka usaha juga gitu? nggak tahu. Emang sudah lost kontak atau Emang lost contact. Aku juga jual esteller tuh depan. saingan dong? Ada esteller tapi esteller Garut. Esteller Garut. Ada yang sudah tidak ada kombinasi? Nggak ada. Kenapa mungkin? Iya, kalau gini ya buat aku komunikasi atau tidak itu sih nggak ada masalah. Yang penting di dalam kehidupan selanjutnya itu bisa happy, bisa lebih baik lagi, bisa sama-sama mencari rezeki ya kan yang halal gitu. Sedikit mungkin maaf banget ya mikir karena lagi rame juga katanya kan kalian sempat nangis karena ada kuburan tapi nggak ditemenin sama suaminya. Nah dia bilang sih bukan sama Vicky. Nah apakah bukan sama Mas Hendra yang tidak tahu nggak mungkin beritanya? Nggak tahu. Mas Hendra nggak tahu berarti. Kenapa? Bukan sama Mas Hendra. Beritanya? Jadi kali ini sempat dia kuburan. Oh, Dia menangis tanpa ditemani sama suaminya. Jadi dia menghadapi semuanya sendiri. Nah, dia sih bilang bukan sama Vicky Prasetyo. Nah, Jen bertanya sama siapa nih? Nah, kira-kira kalau Mas Hendra menjawabnya gimana? Apakah
Gini ya, kalau ditanya soal soal masa lalu itu aku juga kadang-kadang tuh udah nggak terlalu berpikir ke sana terus kan. Karena memang banyak banget hal yang aku kerjain, contohnya kayak karya. Ya, aku ada banyak karya-karya yang aku bahkan Desember nanti aku juga akan punya karya lagi di dalam dunia seni gitu kan. Tapi kalau kita lihat lagi di ada komentar apa apa keguguran, keguguran. Itu jadi pada masa lalu. Oh gitu. Ada tanggapan nggak dari Mas Hendra ya? Ya masa lalu itu kan harusnya kita nggak usah kita ungkit terus ya gitu. Tapi kalau memang ditujukan itu ke saya, memang pada saat itu kan saya ada syuting ya kan, ada syuting yang memang kalau syuting kan kita nggak bisa saat itu juga kita tinggal. Terus seingat saya juga malam harinya saya datang untuk apa namanya ngelihat kondisinya gitu. Itu sih. Artinya pas memang sama Mas Hendra ya. Nah ini ditujukannya ke yang mana nih saya nggak tahu. Saya juga jadi masih bertanya-tanya, soalnya tidak ngasih tahu siapa gitu orangnya. Nah kalau nggak selama nggak nyebutin nama kan kita kan nggak bisa mikir ya. Kalau emang ada pembahasan itu atau gimana? Ada. Oh, Karena dia rame di program apa sih kayak kajian hati gitu lagi juga kayak musik cuma terus ada hal yang disebutin. Nah itu mungkin apakah itu di masanya Mas Hendra itu bukan? Kita nggak tahu. iya, Bukan atau iya nggak tahu saya tanya aja yang mana. sama Mas Hendra waktu itu gimana? Apakah ada pengalaman itu atau tidak? Ada pengalaman keguguran ya? Iya, keguguran. Nah, makanya itu kan waktu keguguran kan kalau seingat saya memang saya lagi ada syuting dulu Rapi Film kalau nggak salah ya. Nah itu kan nggak bisa di siang itu juga kita tinggal gitu. Saya masih tetap peduli pada pesan itu. Iya, tapi setelah selesai syuting ya saya minta selesai cepat ya, selesai untuk kerjaan itu. Ayo dong ini lagi ada musibah. Saya minta selesai syuting cepat baru saya bisa datang. Masa lalu sempat diungkit lagi apakah menjadi suatu hal yang menurut kamu mengganggu kamu nggak sih atau gimana? Enggak ngerasa terganggu juga kalau diungkit juga udah nggak ke situ lagi pikirannya ya karena itu kan udah lama banget kan. Udah lama banget. Artinya kamu terus orang kayak ya udah apa yang lalu ya udah berlalu atau seperti apa? Iya, aku lebih ingin menjalani kehidupan dengan karya, dengan konsentrasi pekerjaan-pekerjaan, dengan bisnis. Aku juga banyak kolaborasi dengan banyak orang gitu kan, kolaborasi dengan kerjasama dengan tim-tim saya. Terus banyak juga karyawan-karyawan yang harus aku hidupi gitu. Jadi kalau untuk soal masalah hanya berkutik di masa lalu tuh banyak banget ya kan. Tapi apakah bermanfaat untuk masa sekarang, bermanfaat untuk masa depan gitu. Jadi fokus kamu ke depannya apa nih? Fokus ke depannya ya terus berkembang, terus berkarya, terus bermanfaat buat sekitar juga gitu. Harapannya untuk membangun bisnis ini ya kan dari F&B gimana mungkin? Ya kita pengen berkembang ya, pengen mengembangkan fokus di satu, ini kan brand baru, fokus di satu sini sampai mungkin 6 bulan, baru kita bisa rekrut tim lagi untuk buka di lain tempat gitu. Modalnya gede nggak sih? Mungkin kamu harus nabung berapa kali? Ya kalau modal so-so ya, tergantung daripada tempat. Tapi kalau untuk bicara seafood itu dari bahan bakunya aja udah mahal, ya kan? Dari bahan baku udah mahal, tapi kita nggak mau yang kelasnya middle up banget gitu. Ya udah segini aja. Segini otomatis kan orang mau bermobil, nggak bermobil, mau pakai motor bisa masuk semua dan harga kan kita dari harga 35.000, harga 20.000 ada, sampai harga yang 500.000 pun ada. Gitu. Terima kasih banyak Mas Hendra. Makasih. Thank you. Siap. Sorry ya jadi Audio Jungle.